Waduh, Bahlil diteriaki, penipu, di Bandara Deo Sorong, masa marah menteri kabur lewat pintu belakang. Lo pasti ikut sedih, ternyata Raja Ampat kebanggaan Indonesia mau dihancurin sama industri tambang. Gue udah keliling banyak negara, tapi nggak ada yang ngalahin indahnya Raja Ampat. Terumbu karangnya 10 kali lebih sehat dari Karibia dan paling cantik di dunia. Rumah buat ribuan spesies, dari manta sampai hiu karang. Kalau ini rusak, gak cuma Indonesia, tapi dunia kehilangan salah satu ekosistem laut terbaiknya. Yang mengincar Raja Ampat sekarang bukan turis, tapi industri tambang. Beberapa perusahaan nikel besar udah lama bergerak di sekitar kawasan konservasi. Padahal kalau hutan rusak, limbah tambang bisa langsung turun ke laut. Itu artinya terumbu karang mati, ikan hilang, nelayan gak bisa cari makan. Yang rugi gak cuma Papua, tapi kita semua yang masih pengen laut Indonesia tetap hidup. Yang super untung, ya hanya segelintir pihak. Lo lihat nggak video aktivis lingkungan yang viral kemarin? Mereka aksi dan protes langsung ke pejabat soal tambang di Raja Ampat. Asli berani banget. Tapi pertanyaannya, kita mau diem aja? Gak mau ikut bersuara juga demi surga kecil ini? Kalau satu suara bisa viral, bayangin kalau kita semua bersuara bareng. Kalau Raja Ampat rusak, yang rugi bukan cuma Papua, tapi kita semua. Pantau terus lini masa Save Raja Ampat. Dan jangan diem aja. Diamnya kita, kesempatan emas buat pejabat dan pengusaha rakus itu merusak alam. Jangan diam, yuk bawel bareng. Demi Raja Ampat, demi Indonesia. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? 1, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong. Save Raja Ampat. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Siapa sih yang tidak kenal Raja Ampat? Salah satu wisata ikonik di Indonesia yang terkenal dengan keindahan baharinya, yang terkenal dengan keindahan alamnya. Namun semua keindahan ini berada di dalam ancaman. Nah, ini salah satu JT dari PT GAP yang ada di Pulau GAP. Jadi kita lihat JT-JT ini itu membawa nikel lalu akan masuk ke smelter-smelter, bisa di wilayah Maluku atau di wilayah Sulawesi. Dampak berikutnya dari pembukaan lahan nikel itu juga ini lalu lintas dari transportasi takbut-takbut kapal-kapal tongkang. Jadi tentu belum dia tumpah, melanggar karang dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi. Temuan ini kami bagikan di media sosial dan mendapatkan respon yang luar biasa besar. Seperti kamu, kami juga sangat marah melihat bagaimana tempat yang mendapat julukan sebagai surga terakhir sedang dihancurkan hanya demi keuntungan sesaat dan kepentingan golongan tertentu. Karena itulah kami melakukan aksi dan kami berharap kamu ikut bersuara untuk selamatkan Raja Ampat, surga terakhir Indonesia dari kerakusan tambang nikel dan hilirisasi pemerintah. Raja Ampat! Raja Ampat bukan untuk nikel! Raja Ampat bukan untuk ditambang! Save Raja Ampat! Save Raja Ampat!
Aliki juga izin untuk teman-teman masa aksi, para media liputan semua, izin kami dari masa aksi di Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Dumberai. 1. Cabut izin usaha pertambangan hiu di Kabupaten Raja Ampat dan tutup secara permanen. 2. Mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk tidak memberikan izin industri kelapa sawit sebagai proyek strategis nasional di wilayah adat Papua Barat Daya. 3. Tolak proyek strategis nasional di wilayah Papua Barat Daya dan seluruh tanah Papua. Papua, bukan Papua, bukan Papua, bukan. Anda pasti sering ya menyimak pengakuan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa dia ini tadinya adalah seorang aktivis, bahkan juga seorang demonstran gitu ya. Tapi ternyata nyali Menteri Bahlil ini kalau berhadapan dengan para pengunjuk rasa juga nggak segede yang sering dia gembar-gemborkan ya. Ini bahkan terjadi di kampung halamannya sendiri di Sorong, Papua Barat Daya. Ini alih-alih dia menemui para pengunjuk rasa, Bahlil malah dikabarkan ini memilih kabur lewat pintu belakang bandara ketimbang harus bertemu dengan para pengunjuk rasa yang menentang aktivitas penambangan di kawasan wisata Raja Ampat. Padahal semula utusan Bahlil sempat meminta para pengunjuk rasa menunjuk perwakilan untuk bertemu dan menyampaikan aspirasinya ke Bahlil yang baru tiba di Bandara Sorong. Tadi kita bisa melihat sendiri, bahkan di orasi kawan-kawan itu sudah ditegaskan bahwa aksi ini adalah aksi damai. Aksi hanya untuk menyampaikan aspirasi dengan 3 poin utama yang tadi sudah disampaikan oleh Korlap dalam aksi hari ini. Jadi dengan adanya tadi kita mengikuti dinamika yang tadi, kami di teman-teman Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Dumberai disampaikan dari dalam, entah itu ditunjuk dari Bahlil atau tadi kami juga melihat Pak Michael Watimena di dalam, dan atau mungkin juga perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memerintahkan kepada salah satu mereka yang ada di dalam untuk menyampaikan kepada masa aksi dengan tujuan untuk mengundang 8 orang perwakilan dari perwakilan koalisi yang tergabungnya diantaranya ada 18 organisasi. Tapi kemudian ketika ingin masuk mereka dihalang-halangi dengan SOP bandara bahwa harus ada pemeriksaan. Setelah pemeriksaan lalu dihalangi lagi dengan tidak diperbolehkan 8 orang seperti yang tadi diperintahkan menjadi 2 orang. Disitulah tadi ada debat pendapat dengan antara masa aksi dengan pihak yang mewakilkan dari dalam yang memerintahkan untuk mereka boleh masuk. Juga di situ ada pihak kepolisian, salah satu oknum polisi juga dengan nada yang begitu keras dan juga mencekal kawan-kawan untuk masuk. Setelah kawan-kawan berhasil masuk dengan mempertegas bahwa 8 orang yang tadi terwakilkan itu wajib masuk, dan secara khusus juga perwakilan korban dari Raja Ampat, dalam hal ini masyarakat adat dari Batan Pele dan Manyaifun, mereka wajib menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Menteri Bahlil. Tapi kemudian karena ini dihalang-halangi, mereka sudah masuk ke dalam, ternyata zong, mereka ke dalam itu tidak menemukan Bahlil dalam hitungan detik. Perilaku Bahlil yang memilih kabur ketimbang bertemu dengan para pengunjuk rasa ini membuat massa aksi kemudian marah dan mereka merangsek masuk ke bandara dan meneriaki Bahlil sebagai penipu. Bahlil penipu rakyat Indonesia dan memilih sembunyi dari massa, katanya begitu. Mereka teriak masuk ke bandara. Bahlil dan rombongan itu tiba di Bandara Domine Edward Osok Sorong, Papua Barat Daya pada hari Sabtu pagi. Jadi dia rencananya hari ini memang dia melakukan peninjauan ke tambang nikel di Raja Ampat yang dalam beberapa hari terakhir ini mengundang kehebohan. Di media sosial bergema tagar Save Raja Ampat. Ramai sekali ini tagarnya ini, dan sebelumnya sejumlah aktivis Papua dan Greenpeace itu juga melakukan unjuk rasa dengan menerobos masuk sebuah acara konferensi pertambangan di Hotel Pullman Jakarta. Mereka meneriakkan juga Save Raja Ampat. Bukan kosong, Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Save
Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Selamatkan Papua. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Raja Ampat bukan untuk tinggal. Raja Ampat bukan untuk ditambang. Saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Selamatkan Papua. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Kami tak mengerti mengapa tambang boleh masuk ke tanah adat, ke tempat yang disucikan oleh leluhur kami. Mereka katakan itu sah. Mereka katakan itu demi masa depan. Tapi, apakah masa depan harus dibangun atas kehancuran masa kini? Kami melihat hutan roboh. Kami melihat air berubah hitam. Kami melihat langit kami berdebu. Dan kami melihat wajah ibu yang dulu penuh nyala. Kini duka tak henti-henti menyelimutinya. Kita menunjukkan bahwa kita rakyat lebih cerdas daripada elit-elit politik. Kita menunjukkan bahwa kita rakyat lebih teredukasi daripada elit-elit politik. Kepentingan mereka adalah jabatan, kekuasaan, kekayaan. Tetapi kepentingan kita adalah menjaga hutan, laut, gunung, udara. Bukan demi kelangsungan generasi ini saja, tetapi generasi yang akan jauh ke depan. Raja Ampat, bumi kita, baik yang ada di Papua, di Indonesia, apabila dirusak, apabila dihancurkan, maka bukan saja generasi ini yang menderita, tetapi kita akan mewariskan kepada generasi anak cucu kita penderitaan yang tidak ada hentinya. Pertambangan nikel sudah terbukti di Halmahera, sudah terbukti di Sulawesi, telah menghancurkan hutan, laut, menghancurkan ribuan hektar kawasan-kawasan yang terlindungi. Misalnya nikel beredar di Halmahera, sudah terbukti menghancurkan. Menyangkut dengan tambang di Raja Ampat, memang ini otonomi khusus, ya. Ada beberapa aspirasi bahwa tambang itu di Papua, khususnya Raja Ampat, mereka pingin ada smelternya di sana. Nah, nanti saya pulang saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan dirjen saya akan panggil pemilik yuk, mau BUMN atau swasta. Kita memang harus menghargai karena di Papua itu kan ada otonomi khusus sama dengan Aceh. Jadi perlakuannya juga khusus. Ini mungkin aja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi. Semua kita wajib bertanggung jawab terkait dengan sampah plastik, sampah apapun yang kita keluarkan dari aktivitas kita. Itu ya, terima kasih ya. Raja Ampat sudah kami teliti, sudah kami lakukan mapping. Secepatnya kami akan ke sana atau paling tidak kami akan segerakan ambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan di Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian yang ada di kami. Insya Allah dalam waktu segera saya akan berkunjung ke Raja Ampat melihat langsung apa yang kemudian digembar-gembarkan oleh media dan masyarakat. Insya Allah kita baik, terima kasih ya. Sudah. Padahal masyarakat dia menjual lahannya, kemudian dia bergeser di 2-3 desa yang lebih jauh dari pembangkit, itu dampak kesehatannya masih akan terasa. Jadi dampak dari gas itu bukan hanya radius 1-2-3 desa, tapi dampaknya bisa menyebar ke banyak daerah lainnya, bahkan lintas provinsi. Jadi ini kalau didorong terus pembangkit model gas ini khawatir pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional itu akan tergerus. Kemarin kita lihat ada angka-angka menarik tuh ya, gimana besarnya dampak kesehatan itu, boleh diceritain nggak Mas? Gimana sih gas fosil ini bisa membebani keuangan negara, bisa membebani bahkan BPJS gitu? Ya. Apa aja sih sebenarnya polutan-polutan yang berbahaya bagi kesehatan dari pembangkit tenaga gas gitu ya, gas fosil. Jadi mulai dari PM2,5 ini kan halus sekali ya, tapi ketika masuk ke saluran pernapasan, ke paru-paru, ini efek kepada kanker, efek kepada gangguan pernapasan akut itu tinggi sekali, itu salah satu yang besar. Kemudian ada NOx, kemudian SO2, NMVOC, NH3, dan kita hitung efeknya itu bisa mencapai 249,8 triliun rupiah beban kesehatan ini. Pertanyaannya, 249 triliun ini sampai 2040 secara akumulasi
Ini mau ditanggung siapa? Sekarang aja ya, tahun 2024 itu ya, itu data terakhir ada 175,1 triliun rupiah. Itu total klaim BPJS Kesehatan. Jadi dengan inflasi kesehatan yang terusnya naik, itu pada 2040, jadi tahun 2040-nya aja, itu ada 1.456,1 triliun, itu total klaim BPJS Kesehatan. Dari 1.400 triliun, itu menjadi 1.700 triliun. Jadi kurang lebih ada 300-an triliun rupiah. Pada 2040, BPJS Kesehatan harus mengeluarkan klaim lebih banyak lagi. Di media kemarin sudah saya ngomong waktu di Kementerian SDM, saling mengunjungi, saling silaturahmi tidak hanya sama pejabat, dengan rakyat juga, dengan masyarakat lintas itu juga bagian daripada sunnah daripada Nabi Ibrahim. Jadi insya Allah doakan saja. Saya kebetulan ada rencana mau kunjungi wilayah Papua Barat, Dayak dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fakfak sama di Bidul. Karena mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba, karena ini masih dalam suasana hikmah Idul Adha. Karena tadi saya lihat betul tausiah segian tadi, silaturahmi, kumpul-kumpul, makan-makan, traktir makan, itu bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim. Maka mungkin dengan itu memperkuat iman saya atau ketebalan keyakinan saya untuk saya bisa berkunjung ke sana. Ya, Pak Balil. Terima kasih. Saya kemarin udah ngomong juga bahwa komunikasi saya sama Pak Seskap maupun ke Bapak Presiden setiap saat dalam konteks bagaimana menjalankan tugas ataupun apa yang ditanyakan, tidak khusus menyangkut dengan Raja Ampat, tetapi memang ada komunikasi saya sama Pak Seskap, dan itu biarlah isinya saya sama Pak Seskap yang tahu. Yang jelas ajaran Nabi Ibrahim adalah silaturahmi, makan-makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Balil ini, yang pertama, Raja Ampat sama dengan destinasi pariwisata. Jadi kegiatan tambang akan dilihat ulang dari sisi AMDAL atau analisa mengenal dampak lingkungan. Yang kedua, Papua sama dengan daerah otonomi khusus. Pemerintah pusat mengakui bahwa harus ada pendekatan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat lokal dan kearifan lokal. Tumben cerdas. Yang ketiga, rencana tindak lanjutnya, rapat dengan Dirjen ESDM. Yang kedua, pemanggilan pemegang IUP sama penyesuaian operasional tambang dengan AMDAL. Raja Ampat akhirnya naik kelas dari surga wisata jadi surga tambang, dari snorkeling ke survei tambang, tiket masuk taman laut diganti tiket masuk kawasan industri, ekosistem ya nantilah disesuaikan sama AMDAL, jangan manja. Bayangin deh kalau laut itu bisa kasih surat buat pemerintah, pasti bunyinya gini: yang terhormat Bapak Menteri, kami penduduk asli Pulau Gak, mohon dong jangan disesuaikan kami dengan tambang, sesuaikanlah tambangnya dengan kami, soalnya kami nggak punya dirjen Pak. Sorry, Raja Ampat tidak menerima tamu bernama eskavator. Catet, Raja Ampat bukan pulau biasa. Dia bukan sekedar gugusan karang tempat turis berjemur dan influencer memburu senja. Raja Ampat ini adalah rumah bagi terumbu, bagi Uwo Begong, bagi masyarakat adat yang lebih dulu ada sebelum izin tambang ini dicetak dari Jakarta. Tapi rupanya di negeri ini tuh yang bisa bicara lantang bukan suara adat, melainkan suara mesin bor sama lembar-lembar konsesi. Kita diminta percaya bahwa semuanya itu sesuai AMDAL, padahal yang disesuaikan itu alamnya, bukan industrinya. Disesuaikan ya supaya tambangnya tetap jalan, meskipun karang-karangnya dan lautnya jadi kantong tiling. Katanya Papua itu otonomi khusus, tapi izinnya datangnya dari pusat, keputusan datang dari Jakarta. Terus yang datang di lapangan adalah truk-truk besar, bukan perlindungan. Gitu tak sekarang cara mainnya tak. Tapi Pak, rakyat itu cuma mau tahu Pak, nanti setelah dipanggil mau diapain Pak? Ditanyanya apa Pak? Apa mau ditanyain mau nambang di mana lagi Pak? Atau bisa nggak nambangnya sambil tetap kelihatan lestari? Raja Ampat itu nggak butuh tambang buat kaya, dia udah kaya dari lahir. Yang miskin itu bukan pulaunya, yang miskin itu malah imajinasi kebijakan yang tidak tahu cara menyejahterakan tanpa menggali. Jadi kalau ada yang bilang tambang itu jalan keluar, ya mungkin yang ngomong itu lupa jalan pulang.
Masa aktivis lingkungan meneriakkan yel-yel, Bahlil penipu, saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu berada di areal Bandara Deo Sorong, Sabtu, tanggal 7 Juni tahun 2025 pagi. Teriakan tersebut pecah ketika Menteri Bahlil Lahadalia melalui seorang utusan meminta perwakilan massa bertemu dengannya di kawasan bandara. Namun, situasi berubah saat massa hendak memasuki terminal bandara. Pada pukul 7:02 waktu Indonesia Timur, Bahlil Lahadalia diketahui keluar melalui pintu belakang bandara, sehingga memicu kemarahan dan kekecewaan para demonstran. Salah seorang pemuda adat Raja Ampat Uno Klawen menyebut tindakan Menteri Bahlil Lahadalia sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat. Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT GAC Nikel, padahal di Raja Ampat ada 4 perusahaan besar yang beroperasi, ujar Uno. Menurut Uno, selain PT GAC Nikel, 3 perusahaan lainnya yang masih beroperasi di wilayah Raja Ampat adalah PT KWI Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulya Raimon Perkasa. Uno menilai sikap Bahlil Lahadalia yang menghindar dari massa dan tidak berani berdialog langsung sebagai bentuk ketidakjujuran serta ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat. Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta negara jangan tutup mata terhadap permainan elit pusat. Alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan, tegasnya. Aksi tersebut mencerminkan kekesalan warga adat atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang, dan harapan agar pemerintah lebih transparan serta berpihak pada kelestarian alam dan hak masyarakat lokal. Sebelumnya sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua menggelar aksi damai saat kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Bandara Deo Sorong, Sabtu, tanggal 7 Juni tahun 2025. Berdasarkan pantauan, aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 6.22 waktu Indonesia Timur saat rombongan Menteri Bahlil Lahadalia tiba di area bandara. Massa terlihat membawa spanduk dan pamflet dengan berbagai tulisan penolakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Raja Ampat. Ketika Bahlil Lahadalia memasuki ruang transit bandara, massa langsung membentangkan spanduk di pintu kedatangan sekitar pukul 6.25 waktu Indonesia Timur. Mereka juga berorasi lantang, menuntut pencabutan izin konsesi tambang nikel di seluruh pulau-pulau di Raja Ampat. Para aktivis membawa pamflet bertuliskan tagar-tagar Save Raja Ampat dan tagar Papua bukan tanah kosong, yang mencerminkan keprihatinan mereka terhadap eksploitasi sumber daya alam yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam hak-hak masyarakat adat. Adapun 3 poin utama tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah: 1. Mendesak pemerintah agar mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat secara permanen. 2. Mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar tidak mengeluarkan izin kelapa sawit di seluruh wilayah adat Papua Barat Daya. 3. Menolak proyek strategis nasional PSN di wilayah Papua Barat Daya dan tanah Papua secara keseluruhan.